lebih banyak mandi daripada makan biar kau tahu. Halo, selamat datang di channel terbaru aku. Perkenalkan, aku Novianti dan nama channel ini yaitu Respon dan Poin. Jadi kita akan berbincang ria untuk mendapatkan hal terbaru dari perspektif yang baru juga. Dan kali ini aku bakalan ngundang temen yang jauh di daerah sana, yaitu langsung kita telepon aja. Tenot. Oke, sekarang kita sambung nih. Hai. Ini dengan siapa dan passwordnya apa? Nama saya Arko Ujung, passwordnya Respoin, poin. Yeay. Jadi kayak mana kabar di sana? Puji Tuhan, baik, sehat. Di sana gimana? Baik, tapi kantongku sedang sakit dan semua penyakit sedang datang melanda. Ya, Anda adalah kita semua. Ya betul. Anda adalah semua umat manusia ini. Iya betul. Dan nggak tahu penyakitnya tuh saking banyaknya, aku udah nggak tahu penyakit apa aja yang udah masuk kayak gitu. Dan nggak ada resepnya tahu sekarang. Oh iya, aku belum tahu. Kau di mana sekarang? Aku sekarang di Cibinong, Bogor. Oh Jawa Barat ya, yang zona merah itu kan? Iya, zona merah di sini. Iya, gimana sih COVID di sana? Dia udah bisa lompat-lompat atau dia udah bisa terbang? COVID mah dia udah melebihi Superman mah. Oh gitu. Jadi dia bisa apa aja dia. Oh, tapi masyarakat di sana gimana? Udah tahu belum si COVID itu udah bisa meloncat-loncat sampai melayang kayak Superman? Nah itu dia sih uniknya warga di sini. Gak Kenapa tahu sih tuh? ini merepresentasikan warga 62 atau warga Bogor doang. Mereka easy going aja gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Oh gitu ya. Mungkin tetep mereka cuek ya. Ya itu kali nggak tahu motivasinya apa. Mereka bisa secuek itu sama. Padahal pandeminya atau COVID-nya itu friendly. Iya, dia mereka pengen dekat aja gitu sama umat manusia ini ya. Manusianya kayak pengen menjauh gitu kan. Cuman ada juga yang cuek. Kayak ya udah nggak apa-apa, kamu boleh datang ke hatiku, tapi jangan lama-lama ya, 14 hari aja gitu. Oh gitu. Ke hati ya kan, ya Allah. Dia tuh datangnya bukan ke hati, coy. Kan dia melalui Ke paru-paru ya. Terus ke paru-paru. paru-paru. Terus paru-parunya Gak nanti apa-apa. digrogoti lah ya kan. Aduh Tuhan, seram kali sebenarnya kalau aku bayangkan Tolong dulu perspektif orang-orang beda-beda kan. Jadi kita ngelihat dari yang di lapangan. Nah nggak tahu lah motivasinya apa. Cuman berita-berita ini kayak orang-orang banyak yang ke mall, banyak yang ke pasar, gitu loh. Padahal kan sebenarnya si virusnya lagi berkeliaran gitu, dan kita nggak tahu sebenarnya dia berkeliarannya di mana. Entah di tempat duduk kitanya, entah di motor kitanya, kayak gitu. Nah itu sih yang sekarang jadi sorotan untuk publik ini. Bahkan kita sendiri juga nggak tahu kalau misalnya di tubuh kita sebenarnya ada corona kan. Kali aja kita imun kita kuat gitu kan. Kita terindikasi cuman jadi carrier gitu, tapi kan kita nggak tahu kalau kita nggak tes ininya kan, tes coronanya. Aku juga ini sih rada kesel, gregetan juga lihat berita gitu kan. Mallnya waktu baru dibuka langsung, keluar masuk semua gitu. Itu aneh sih. Apalagi aku kalau misalnya ini di mobil aja kan, nah itu rame banget loh. Ya kayak pasar gitu. Padahal sebelum corona di lokasi yang aku lihat itu nggak pernah serame itu. Itu makanya aku kok heran banget pokoknya. Atau gini, mereka tuh udah punya indera keenam jadi mereka tahu di mana aja COVID-nya nongkrong. Itu mungkin bukan ke indera keenamnya sih. Karena ada juga berita dia kena corona terus ke dukun. Dukunnya juga kena corona. Ya ampun, kasihan si bapaknya. Sampai sekarang aja kita masih trouble banget gitu loh, kayak gimana biar si corona ini segera pergi ke alamnya. Menurutku si corona ini bakalan gak hilang sih. Dia bakal berevolusi lagi jadi virus baru yang lebih kuat, yang lebih tahan gitu loh.
Itu kalau misalnya kita udah dapat ininya ya, dapat vaksinnya kali ya, atau cara buat membunuh si corona di tubuh manusia gitu. Kenapa? Itu Kenapa kok jadi dia bilang nggak gitu? karena kan sebelum corona udah ada corona yang lain kan sebelumnya, SARS, MERS. Iya, Nah, itu kan tapi sebenarnya itu kan udah lama secara- kan? Iya, dan itu maksudku kalau dia itu nggak bakalan mati, nggak bakalan musnah gitu. Jadi dia bakalan berevolusi lagi karena dia udah bisa beradaptasi sama vaksin yang sebelumnya kayak gitu. Menurutku ya, manusianya atau kita ya berusaha untuk melawan lagi gitu, melawan terus. Itulah kita itu butuh ini ya, sekarang itu kedisiplinan. Jadi jangan sampai Betul. karena kitanya bandel, susah diatur guys, si covidnya tuh makin merajalela. Karena kan sebenarnya yang udah tertular nih aku, terus aku sembuh lagi, aku tuh bisa ketularan lagi gitu. Jadi Iya, betul, iya. memang virusnya ini membandel. Karena udah tau lah kayak gitu virus-virus ini, pasti kita di rumah aja nih Ko. Apalah yang mengisi kegiatanmu selama corona ini? Sebenarnya sebelum corona juga aku udah di rumah. Udah di rumah terus aku. Emang ngapain? mungkin passionku di rumah aja ya. Gila, ini applause loh buat orang-orang yang bisa tahan di rumah gara-gara corona. Dan itu juga sebelum corona tetap stay di rumah. Nah itu spesialnya aku. Tapi memang kan kita nih baru wisuda kan, ya bisa Ya. dibilang baru wisuda lah, fresh graduate. Jadi kayak batu loncatan buat kita buat memulai karir kan. Nah tiba-tiba muncullah si corona ini. Ini menurutku tantangan sih buat fresh graduate. Yang kulakuin, aku tetap apply pekerjaan yang buka selama corona. Ya syukur-syukur kalau mereka terima kan. Ya kita juga tetap pertimbangin gimana protokol kesehatan. Apakah kita tetap bisa menerima pekerjaan itu di masa-masa kayak gini atau enggak gitu kan. Selagi nunggu-nunggu apply kerjanya ya paling nyari kesibukan sendiri sih. Kayak Apa? main musik, masak gitu-gitu. Terus apa lagi? Belum kau sebutkan kayaknya semua. Masak, main musik, apa lagi kok? Apalagi ya? Itu sih. Nyapu, nggak nyuci. Nyapu itu bukan passion, itu bagian dari aktivitas yang Ya kan, sewajarnya ya kan. dan aku dan nanyainnya wajib kita kegiatan. lakukan. Oh betul juga. Iya, aku Ya, nanya itulah. kegiatan. Harusnya kita tetap meng-apply gitu loh buat fresh graduate, buat yang belum dapat kerja. Ayo semangat, masih ada kok pasti lowongan yang buka. Tapi aku mau nanya kok, kau udah mandi belum? Aku lebih banyak mandi daripada makan deh, kau tahu. Oh gitu? Serius? Kalau Ke teras itu makan- dikit, wah Nah. awas covid, mandi. Oh, Keluar dikit, I habis see. nyapu, wah covid mandi. Pasti kau parno juga ya? Bukan parno sih, emang ya memang gitu adanya. Jadi Oh, memang iya. di luar rumah ini udah bahaya gitu loh. Iya. Ya kita tahu, kita ngomong kayak gini karena ada data gitu. Soalnya itu. ya, kenapa aku nanya kayak gitu? Teman-teman tuh kayak banyak kan update-nya. Aduh, orang mikirnya kalau misalnya di rumah tuh makin cantik, makin glowing kayak gini-gini. Ternyata, ternyata tidak mandi, Bung. Nah itu salah juga itu kayak gitu. Karena dia rebahan terus. Nonton apa ya? Nonton drakor kali ya? Nonton drakor atau apalah itu. Nah itu. Buat teman-teman yang seperti itu salah. Aku ada pantun weh. Jadi kayak Apa gini itu? pantunnya. Sungguh indah burung gelatik, main-main ke ladang untuk bawa tebu. Si Nona sangat cantik, sungguh-sungguh sangat disayangkan, tapi bau. Karena dia nggak mandi. Guys, meskipun di rumah, mandilah weh. Setidaknya menyayangi diri sendiri gitu kan. Kira-kira berapa kali misalnya rata-ratanya kau mandi satu hari? Tergantung sih emang. Kalau misalnya memang keluar buat beli kebutuhan sebentar, nah itu kalau sampai rumah wajib mandi sih. Cuman untuk saat ini mungkin ya kalau keluar misalnya 4 kali ya 5 kali lah berarti. Mandi yang sebelum keluar kan udah mandi dulu kan. Sebelum keluar kan udah mandi dulu. Berarti +1 gitu Keluar. matematikannya. +1, N+1. Dimana N Gila. adalah
jumlah keluar. Guys, ini rumus matematikanya. Kalau aku sih tetap aja 2 kali. Kalau keluar paling aku cuci tangan sih, dia cuci tangan, cuci kaki, terus bajunya langsung aku ganti gitu. Karena aduh, nggak tahu. Aku orangnya antara mageran atau gimana, cuman kayak udah kebiasaan. Bahkan aku kalau keluar pakai masker, pakai sarung tangan juga. Hah, pakai sarung tangan? Saking kita memang betul-betul menjaga diri kan. Betul. Karena nggak sembarangan yang kita lawan. Semoga sehat. doa kita seperti itu. Semoganya banyak banget tuh ya. Semoga coba ya, kau tambah ya. Semoga orang-orang semakin disiplin. Semoga si coronanya cepat pergi. Semoga kita dapat kerja. Kau tambahin lah semoganya. Apa semogamu? Biar kau aminkan. Semoga yang disemogakan si Novi. Amin. Oke, berarti udah merangkum lah itu semua ya kok. Iya betul. Itu nih. Terus ya begitulah masa-masa pandemi yang kau hadapi dan aku hadapi juga. Kalian juga pasti merasakan itu semua. Dan apalah yang menjadi pesan atau semisal apa yang bakal bisa kau kasih gitu loh buat teman-teman yang nonton di video kita. Sebelumnya aku boleh nanya nggak? Oh boleh kali pun. Apa tuh? Nah kesibukanmu gimana? Sewaktu corona. Oh, kau juga pengen tahu. Ya kali aja dari situ aku bisa nyari pesannya gitu. Bisa menjawab pertanyaanmu itu gitu. Siap. Aku pengangguran dan hobiku melamar kerja juga. Terus persiapan tesnya. Meskipun aku nggak tahu sebenarnya tesnya kapan. Tes apa itu? Weh, jangan di sini dong. Oke. Ada lah. Pokoknya tes kerja, guys. Jadi kerja itu membutuhkan yang namanya seleksi tahap gitu loh. Dan tahapnya tuh ya lumayan lah ekstra gitu. Kalau kita pengen nge-apply ke perusahaan yang menurut kita bagus lah kayak gitu. Nah, terus sama aku juga merasakan aku belajar jadi ibu rumah tangga gitu loh di sini. Jadi yang biasanya aku makannya di luar, terus masak sekarang. Ya nyuci, nyapu, sebenarnya itu bukan kegiatan sih, tapi itu kewajiban. Ya aku suka bikin podcast tuh. Jujur aku juga suka nge-TikTok. Itu sih kalau aku. Jadi apalah bisa kau kasih pesan dari ceritaku. Ya pesan yang bisa ku ambil itu di masa-masa corona ini ya kita sebagai ya bisa dibilang pemuda lah, orang generasi penerus ya kita harus punya jiwa mandiri. Kita harus bisa mandiri, kita harus bisa produktif walaupun kita dalam masa-masa kayak gini. Ya kayak gitu sih. Kalau misalnya kayak kita nih, kita nge-play kerja tetap, tapi kita harus bisa mikir juga, bisa muter otak gimana caranya biar setelah kita nggak bergantung sama play yang udah kita bikin kan. Nah gimana tuh? Misalnya nih kayak aku, menurutku ya buatku pribadi musik itu penting buatku. Nah sebelumnya kan aku udah ya belajar lah mengenai musik. Nah di masa-masa sekarang menurutku ya biar aku nggak bosan, aku belajar lagi, lebih serius lagi di musik. Karena menurutku banyak juga nih pemusik yang sukses gitu kan. Kenapa enggak di masa-masa kayak gini kita belajar, ya syukur-syukur kita bisa lebih bagus skillnya, terus kita belajar juga buat recording. Nanti kan mungkin hasilnya bagus, dapat tanggapan yang bagus juga. Ya selain kita menambah kepercayaan diri, ya itu juga bisa mungkin buat dapat keuntungan mungkin di hari depan kan kita nggak tahu. Cuman ya positive thinking aja. Ya itu kalau buatku pribadi, mungkin kalau yang punya jiwa bisnis mungkin bisa cari bisnis apa gitu kan. Ya itu kan orang berbeda-beda. Yang penting produktif, enggak jadi orang yang malas kayak gitu.
Itu sih menurutku pesan-pesannya. Nanti kalau kita udah selesai di masa corona ini, ya menurutku kita udah lebih kuat lagi gitu. Dari Betul kali. tantangan-tantangan selanjutnya. Iya, benar kali yang kau bilang, weh. Karena positifnya corona ini mungkin buat kalian-kalian yang belum punya waktu ngasah diri, guys. Karena skill itu yang sebenarnya bakal ngebantu secara tidak langsung. Betul. Nah, semisal kita Betul. punya hobi ini atau dulunya kita pernah bercita-cita pengen mengembangkan sesuatu, ya udah di sini kita bisa mengasahnya. Dan semoga Betul. nantinya itu membuahkan hasil yang lebih dari harapan kita atau setidaknya sesuai harapan kita kayak gitu. Oke, Betul. jadi ya betul nih semua 100 ya nilai kita semua ya kan. Nggak ada revisi. Yang penting diaplikasikan aja. Iya, sebenarnya itu ya intinya ya. Kita mau ngomong ini itu, tapi kalau nggak diaplikasiin sama aja. Betul. Ya, bagus banget tuh sarannya Arko, dan aku juga setuju banget teman-teman semuanya. Kita juga harus bisa ngambil waktu untuk produktif terus. Jangan sampai, apalagi kita yang masih muda, jangan sampai sia-siakan masa muda kita dengan berleha-leha aja. Dan itu juga sebenarnya pembelajaran sih buat aku kayak gitu. Karena kita ini kayak macam apa ya, satu hal yang bisa dibentuk gitu loh. Jadi kalau kita aja yang nggak mau dibentuk, ya gimana kita bakalan ngasih hasil yang baik buat diri kita gitu kan. Jadi intinya tetap semangat, tetap produktif. Mungkin itu sih yang bisa kita lakukan sekarang, bersabar dan jangan lupa juga berserah karena semuanya itu Betul. indah pada waktunya. Amin, betul. Itu yang utama sebenarnya. Iya. Nice. Oke, kok. Jadi mungkin itulah video kita kali ini. Oh iya, kok. Kalau bisa kan, aku request kau main musik dong sebagai penutupnya. Aduh, apa? Aku gimana ya? Main musiknya aja, dikit aja. Duh, Dikit aja. ini loh, ini. Apa? Keluarga harudang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan harudang.